Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya membahas tentang bisnis pemula. Pada kesempatan ini atau pada waktu yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Ini bukan masalah bagaimana mencapai sukses maksud saya ya. Bagaimana untuk mencapai sukses. Tapi kali ini kita akan membahas hal apa saja yang sangat ditakuti oleh pembisnis pemula. Hal apa yang sangat ditakuti ketika dia setelah melakukan proses bisnisnya atau melaksanakan atau implementasi dari perencanaan bisnis dia, lambat laun dia hal apa yang paling ditakuti? Oke, bagi saya di sini ada dua hal. Ini berdasarkan pengalaman yang saya tanya kepada para pembisnis pemula yang gagal ataupun yang sukses, dan pengalaman diri saya juga. Oke, dua hal yang terpenting ataupun yang sangat menakutkan ketika kita lagi sedang menjalankan bisnis kita, khususnya bagi pembisnis pemula. Satu, oke, kita bincang dulu. Jangan terlalu serius dalam menanggapi, tapi harus fokus. Oke, satu. Yang pertama, konsisten. Oke, paham kalian? Fokus pada pembicaraan saya dulu ya. Oke. Yang pertama, konsisten. Bagaimana kita berpegang teguh ataupun kita harus konsisten pada usaha kita yang telah kita planningkan ataupun yang telah kita atur sebaik mungkin. Karena sebelum kita membuka usaha pasti kita sudah melakukan berbagai mana cara. Kita yang pertama misalnya melakukan survei lokasi, survei konsumen. Sudah pasti itu bagi pembisnis pemula, bagi usaha apa yang cocok ketika setelah survei yang kita lakukan. Tapi hal ini ada dua hal yang menakutkan. Yang pertama tadi saya buka aja terus, konsisten. Yang kedua, fokus. Oke. Kita membahas dulu pada poin yang pertama. Kita membahas dulu pada yang pertama, oke, tentang bagaimana kita bisa konsisten pada suatu usaha. Oke, dia ada dua faktor dalam konsisten dalam membuka usaha itu. Oke, yang pertama, tadi ada dalam konsisten dalam membuka usaha itu ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kita. Misalnya kita tidak konsisten dengan usaha kita, itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal yang membuat kita tidak konsisten. Oke, kita berbicara dalam ranah bisnis ini ya. Oke, ini kita berbicara dalam ranah bisnis. Kita berbicara tentang internal dulu dari kita. Oke, kita tidak konsisten dalam berbisnis itu. Misalnya kita lagi membuka usaha ini, tiba-tiba kita melihat orang lain buka usaha yang lain, yang jenis lain. Misalnya kita membuka usaha jenis A, misalnya usaha ATK. Ketika kita lihat orang lain membuka usaha yang lain, misalnya dia buka usaha masalah jualan makanan, orang itu lebih maju, kita beralih untuk jual makanan. Itu kan kita tidak konsisten dengan usaha kita, karena kita melihat orang maju, kita beralih dan berpaling untuk usaha yang lain. Itu salah satunya tidak konsisten. Tapi itulah faktor. Kita berbicara dulu faktor internal. Itu faktor dari kita. Kita faktor berbicara tentang faktor internal, itu berbicara tentang faktor dalam diri kita. Misalnya kita dulu ketika kita melakukan mau membuka suatu usaha, pasti kita yang saya sebut tadi, yang di belakang tadi, ada istilahnya survei dulu. Yang pertama survei tempat, habis itu survei pangsa pasarnya, apa bahan-bahan, apakah banyak konsumen di daerah tersebut. Setelah itu baru kita tentukan pilihan kita, jenis apa usaha yang cocok pada suatu tempat tersebut. Ya, itu faktor internal, karena kita dalam diri kita ini cepat kali menyerah. Misalnya
ketika kita menjalani suatu usaha itu tiba-tiba ada kendala, kita cepat sekali berputus asa. Ketika gagal ada kendala, kita langsung ngedown usaha ataupun kita tidak mau berusaha membuka atau berusaha lagi untuk lebih maju. Kadang kita terhambat karena kita dalam diri kita ini cepat ada rasa cepat putus asa istilahnya. Nah, itu faktor internal yang mempengaruhi kita tidak konsisten. Yang kedua, faktor eksternal. Dari mana datangnya? Itu dari pihak luar. Salah satunya ialah pengaruh dari kawan ataupun ada orang lain. Ketika kalian lagi membuka suatu usaha, katakan saja misalnya ini seperti usaha ATK. Ini kan lagi musim virus corona ini kan, sudah tentu ATK itu alat tulis kantor ataupun perlengkapan sekolah itu tidak mungkin susah lakunya misalnya kan. Tiba-tiba ada faktor eksternal dari orang lain. Ya, ketika kita curhat seperti ini, kayak ini aku terhambat dengan karena musim corona ini usaha saya agak macet ya, macam-macam. Dia ngasih saran, hai kawan, misalnya ada si B, dia kita curhat ke si B tadi menyatakan seperti ini aja, jangan jual lagi alat perlengkapan ATK, alih saja bisnis ke bisnis lain, misalnya jual apa sekarang yang dibutuhkan misalnya, ataupun yang memang yang lagi dibutuhkan ketika musim corona sekarang. Sebenarnya itu merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kita tidak konsisten. Hati-hati kawan, karena kadang ada kawan misalnya dia memberikan saran, boleh yang bisa diterima, tapi yang memang tidak bisa dianalisa menurut pribadi kalian ataupun perencanaan kalian, sebaiknya ditolak, jangan diterapkan. Kalau ada saran yang baik diterima sesuai dengan kondisi. Kalau seperti itu kan salah satu kita terpengaruh, mental kita juga terpengaruh, dia akan terpengaruh dengan omongan dia untuk mengalihkan suatu usaha, mengakibatkan kita tidak konsisten dengan usaha yang tadi. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi konsisten kita terhadap satu jenis usaha. Karena tadi ada saya sebutkan ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal itu dari kita sendiri, kita tetap berpegang teguh untuk terus semangat dan tidak pernah putus asa, dan ketika jatuh bangkit lagi. Yang kedua, faktor eksternal tadi pengaruh dari orang lain, yang seperti saya ceritakan tadi, ketika kita cerita kepada orang lain bahwa kita sudah anjlok pendapatannya, orang lain memberikan saran A, B, C, kita langsung ikut tanpa mencernakan atau tanpa mempertimbangkan saran orang lain, langsung kita terapkan dan meninggalkan usaha yang telah lama kita jalani. Oke, untuk selanjutnya, poin yang kedua. Tadi ada saya sebutkan pada yang kedua tentang fokus. Fokus pada satu usaha. Mungkin untuk pembisnis pemula itu sangat penting. Fokuslah pada usaha yang telah kalian rancang, yang kalian planning, yang kalian laksanakan dari dulu. Kalian survei semua lokasi, sudah cocok, sudah lokasinya cocok, pangsanya bagus. Kalian harus, misalnya kalian fokus dengan usaha ATK, berarti kalian harus fokus bagaimana itu harus sukses. Fokus kepada tujuan. Saya buka usaha ATK ini, nanti kedepannya harus sukses. Ataupun saya buka usaha restoran, misalnya untuk restoran ataupun kafe, tujuannya sudah kita rancangkan lama-lama, fokus pada saya harus sukses. Itulah salah satunya, fokus pada tujuan utama kalian. Nah, itulah salah satunya kita supaya kita tetap konsisten, tetap fokus, supaya usaha pembisnis pemula ini tetap sukses. Karena resikonya kalau pembisnis pemula ini hampir 50% biasanya gagal. Faktor apa tadi? Faktor tidak konsisten dan tidak fokus. Oke, tetap fokus pada usaha Anda, konsisten dengan usaha Anda. Mungkin yang terbaik bagi Anda, karena usaha Anda, perkembangan usaha Anda hanya Andalah yang tahu, tidak orang lain. Cukup di sini dulu, tetap semangat, jangan putus asa. Ketika jatuh harus bangkit lagi. Itulah pembisnis sejati bagi pemula. Cukup di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.